A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema pembahasan kita kali ini adalah masih berkisar kepada pembahasan qawaidul aqaid, masih berkisar tentang itu. Tetapi dari tema ini ada pembahasan yang nomor 2 adalah al-hayatu wal qudratu. Temanya adalah al-hayatu wal qudratu. Allah maha hidup, Allah maha kuasa. Itu pembahasannya. Dari poin yang nomor 2 daripada tema qawaidul aqaid ini. Wa annahu ta'ala hayyun qadirun. Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup, maha kuasa, hayyun qadirun, maha hidup, maha kuasa. Jabbarun qahirun, maha memaksa. Maksud memaksa Tuan Guru, memaksa di sini artinya bahwa keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa diganggu gugat oleh hambanya. Kalau Allah sudah memutuskan A, ya tidak bisa intervensi hambanya mengatakan merubahnya lagi, tidak bisa. Itu apa keputusannya tidak bisa diubah. Kecuali yang mengubahnya dengan dia sendiri, itu pun dengan doa hambanya. Maka yang bisa mengubah keputusan Allah kecuali doa. Maka doa disebut as-silahul mu'minin. Doa itu adalah merupakan senjata orang-orang beriman. Ma'asirul muslimin jamaah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala la ya'tarihi qusurun wala ajzun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tertimpa oleh sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tertimpa oleh ajzun, sifat lemah. Allah tidak tertimpa oleh kekurangan dan sifat lemah. Manusia temporer sifatnya, satu kala dia kuat, satu kali dia lemah. Kalau Allah la ya'tarihi qusurun wal ajzun, Allah tidak tertimpa oleh sifat kekurangan, sifat lemah. Sangat beda dengan manusia. Wala ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terkena oleh sifat sinatun, sifat ngantuk, wala naum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tidur. Manusia ngantuk, apalagi dia capek bekerja, ngantuk, loyo matanya. Allah tidak demikian. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terkena oleh sifat ngantuk dan sifat tidur. Manusia banyak tidur, banyak makan manusianya. Lalu wala yu'ariduhu pana'un wala mautun. Allah tidak didatangi oleh sifat rusak. La yu'ariduhu pana'un wala mautun. Allah tidak didatangi oleh kerusakan dan kematian. Ini harus diimani nih. Allah tidak didatangi oleh sifat kerusakan, kebinasaan dan kematian. Manusia yang mati, manusia yang rusak, manusia yang susut dia. Dulunya baru hebat, sudah tua, loyo, rusak dia lama-lama. Nah itu sebagai kaedah-kaedah keimanan orang-orang ahli sunnah wal jamaah.
Wa annahu zul malaki wal malakut wal izzati wal jabarut. Allah subhanahu wa ta'ala zul malaki, memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan dan kekuasaan. Wal izzati wal jabarut, memiliki kemuliaan. Ya, Allah memiliki kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan. Lahu sultan wal qahr. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan dan kegagahan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ini seluruhnya di bawah kekuasaan Allah. Langit dan bumi dan seluruh isinya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Milik Allah, langit dan bumi dan seluruhnya yang ada di bumi ini, termasuk manusia, adalah milik Allah. Itulah makna dari kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kita ini, manusia ini adalah milik atau kepunyaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Wal khalq wal amru was samawati matwiyatun biyaminih. Wal khalq wal amr, Allah menciptakan segala urusan-urusan. Allah menciptakan wal khalq, ya, wal khalq wal amr, Allah menciptakan dan urusan-urusan. Urusan apa, Tuan Guru? Urusan manusia itu banyak, problematika manusia banyak. Itu seluruhnya di bawah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demo, di bawah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau turun dari jabatan, seluruhnya di bawah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terlepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita imani ini. Itulah yang disebut dengan antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada ketentuan Allah, baik dan buruknya, seluruhnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Was samawati matwiyatun biyaminih. Langit dilipat dengan tangan kanannya. Matwiyatun biyaminih, langit dilipat dengan tangan kanannya. Jadi Tuan Guru, Allah punya tangan. Itu bahasa Allah saja, karena hambanya punya tangan, supaya hambanya paham ya. Jangan dibayangkan bagaimana tangan Allah, berapa meter tangan Allah, jangan, maka salah akidah kita. Jadi langit ini matwiyatun biyaminih, dilipat dengan tangan kanannya. Wal khalaiqu maqhuruna fi qabdatihi, dan seluruh makhluk dipaksa di bawah genggamannya. Seluruh makhluk dipaksa di bawah genggamannya. Artinya di bawah kekuasaannya semuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Wa annahu al-munfarid bil khalq wal ikhtira' mutawahhid bil ijad wal ibda'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala al-munfaridu, dengan sendirinya, ya, bil khalqi, menciptakan ini seluruhnya dengan sendirinya. Tidak ada teman, tidak ada ya kolega-koleganya untuk menciptakan. Al-munfaridu bil haqq, dengan sendirinya menciptakannya. Al-mutawahhidu bil ijad, dengan sendirinya mengadakannya. Wal ibda', penciptaannya sendirinya. Kalau manusia menciptakan rumah, banyak teman-temannya berombongan, dia menciptakannya. Tapi kalau Allah tidak, dengan sendirinya. Al-munfaridu bil khalq, ya, al-mutawahhidu bil ijad, esa, dengan sendirinya dia al-ijad, mengadakannya. Wal ibda', dengan sendirinya dia penciptaan itu seluruhnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka yang boleh sombong hanya Allah, karena dia sendirinya. Kalau manusia tidak boleh sombong, karena dia manusia lemah, ya, manusia miskin. Yang kayanya cuma Allah. Kenapa manusia disebut miskin? Karena manusia butuh manusia lain lagi. Sekaya-kayanya orang masih bisa butuh kepada tenaga orang lain. Tapi kalau Allah al-munfaridu bil khalqi, al-mutawahhidu bil ijad wal ibda', Allah dengan sendirinya menciptakan, Allah dengan sendirinya mengadakan, Allah dengan sendirinya menciptakan seluruhnya itu. Tidak butuh orang lain. Maka Allah maha kaya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Khalaqal khalqa wa a'malihim.
khalaqal khalqa wa a'malihim. Allah menciptakan hambanya itu wa a'malihim, plus aktivitas mereka, amal mereka, pekerjaan mereka. Allah menciptakan hambanya wa a'malihim, plus aktivitas mereka. Ini si anu ini jadi tukang bengkel, ini kerjanya begini. Oh si anu ini jadi anggota dewan nanti. Itu contoh, ini perlu dicontohkan ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya itu dikasih janji. Waktu kita di dalam perut ibu kita, di dalam hadis yang lain, ya. Lalu kata malaikat memegang ubun-ubun kita, ya Rabb, ya Tuhan, ya Allah, bagaimana nasib hamba-Mu yang akan lahir ini? Coba terangkan ya Allah, satu persatu. Liku-liku hidupnya, bagaimana hidup-hidup yang akan dijalani? Ya Rabb. Oh, berfirman Allah, hei malaikatku, hambaku, dia orang kecil, orang miskin. Terus ya Allah bagaimana? Sudah dia miskin, oh dia jadi, ini contoh aja, ini dia jadi tukang ojek. Oh jadi tukang ojek, berkembang usahanya, bisa beli motor lagi dia. Sudah itu, ya Allah, dia menikah dengan janda kaya. Itu memperjuangkan dia jadi anggota dewan, sehingga dia bisa tenar. Kaya dia. Lalu bagaimana ya Allah lagi? Sudah dia tenar, rakus sifatnya. Lalu bagaimana lagi ya Allah? Sudah dia rakus sifatnya, dimasukkan ke dalam penjara. Sudah dimasukkan ke dalam penjara, setruk dia. Lalu sudah setruk, meninggal dia. Lalu bagaimana ya Allah? Masuk neraka dia. Ini a'malihim namanya. Itulah yang disebut dengan